Jadi pelaku tersebut modusnya itu ziarah, padahal niatnya ziarah tersebut bukan bil barokah, melainkan melihat situasi untuk mencuri motor. Ini makbarohnya Raden Eyang Patinggi, yang mana beliau adalah anak angkat dari Prabu Siliwangi. Dan Lesti Kejora pun sebelum suksesnya ada syariat ziarah ke sini. Masya Allah. Berguna banget ini kembang Wijaya Kusuma. Ke zaman kerajaan dulu memang sangat dicari nih kembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya ungkap riwayat. Kali ini saya sedang berada di Kampung Pasirangon, Kecamatan Cilaku. Dan saya akan berziarah ke makamnya Raden Patinggi, Raden Sumadipa, Eyang Haji Julaiha, dan Eyang Haji Siti Maryam. Nah, bagaimana keadaan di area makbaroh? Mari kita lihat. Baik, Baraya. Kali ini saya akan melanjutkan ke makbarohnya Raden Eyang Patinggi dan Raden Eyang Sumadwipa. Nah, yang berlokasi di atas. Ayo saksikan terus. Lumayan ya, Baraya. Perjalanannya sangat naik sekali noh. Bisa dilihat, tapi insya Allah dengan adanya perjalanan perjuangan mendapatkan keberkahan daripada aulia. Amin ya Allah ya robbal alamin. Jadi Baraya bisa, kalau mau bawa motor bisa diparkirkan di sana. Tapi harus hati-hati ya. Di sini pun kejadian maling motor yang modusnya itu mau ziarah, tapi malah maling motor gitu. Jadi biasanya suka nganter ojek yang ojek juga. Ojek pun tidak tahu bahwa itu maling. Jadi sekarang harus hati-hati Baraya ya. Terutama kepada kuncen yang ada di sebuah makbaroh. Makbaroh yang tidak terlalu ramai ya, mastur ya kalau menurut bahasa. Makanya mengincernya ke waliullah yang mastur, yang masih belum ramai. Jadi harus hati-hati. Adapun peziarah juga harus hati-hati, jangan asal meminjamkan motor. Karena resikonya yaitu terkecuali harus dimintain KTP terlebih dahulu. Oh, di atasnya. Nah, Baraya sudah terlihat makbarohnya. Jadi di sini ada 4 makbaroh ya. Dan sebelah sana ada sebuah gazebo ya untuk berteduh sambil santai ngopi-ngopi. Namun sebelum ziarah saya akan menanyakan tentang sejarah makbarohnya Raden Patinggi. Kita bertanya-tanya bahwa di sini banyak sekali ya sekarang modus penipuan atau modus pencurian sepeda motor. Seperti halnya ditemukan di peziarah di tempat yang lain. Saya mau bertanya kepada Akang di sini, apakah pernah terjadi seperti modus ya, pencurian sepeda motor ataupun yang lainnya di sini, di yang dalam Pasirangon ini? Cuman yang kejadiannya yang orang itu orang kurang Kubang Orang Kubang. ya, yang namanya Ece Ojek, nah, ojeknya. Ojek pakai ojek ya. Iya. Kejadian itu Ece bukan sekali berjalan sama Ece teh, dua kali terjadi sama motornya Ece. Hilangnya di posisi jalur Pasirangon. Hilangnya. Nah, Ece itu ngeberik lagi saudara-saudaranya ke sini. Emang iya di Pangjaran itu yang namanya yang Pangjaran nggak kesalahan. Cuman yang kesalahannya itu yang namanya Ece kuncinya dikasihin Kak yang pelakunya Badong, Kak Badong. oh, Jadi kesimpulannya gini aja ya Pak ya. Saya Ya. lebih menyimpulkan Ya, bahwa ada seseorang yang nawaitunya memang ingin berbuat tidak baik. Dan targetnya sekarang adalah makam karomah, situs-situs keramat, yang memang situs keramat tersebut belum terlalu masyhur seperti Cikundul, Banten, itu kan sudah ada CCTV.
Jadi targetnya itu situs-situs keramat yang memang tidak terlalu banyak peziarah seperti Cirebon, Banten, atau Cikundur kalau di Cianjur. Jadi pelaku tersebut modusnya itu ziarah, padahal niatnya ziarah tersebut bukan bil barokah, melainkan melihat situasi untuk mencuri motor. Salah satunya terjadi di Pondok Pesantren Gelar, Makam Keramat Tangar sama Magelar. Di sana pernah terjadi, dan juga di makbarahnya Eyang Nurbayan, sama niatnya mau riadoh, tidur di makbaroh, mau barokah, ternyata pas waktu pagi harinya itu hanya sebagai modus untuk mencuri motor. Dan sekarang ternyata ketika kita mengedukasi pangjarohan situs Pasiranggon, ada kesaksian dari Bapak siapa? Kamal. Pak Kamal. Ternyata di sini pun ada 3 bulan yang lalu niatnya mau ziarah, ternyata mencari celah untuk mencuri motor, dan yang terkena menjadi korban yaitu Bapak Ece Iya, selaku ojek. ojek. Yang sebelumnya pelaku tersebut ngojek kepada Bapak Ece, meyakinkan dahulu, mencari celah yang mungkin dia pun punya ilmu hipnotis seperti itu. Nah setelah itu dipinjam motornya, modusnya pengen ngejemput teman. Pas waktu dikasih ya mungkin bukti, kita tidak bisa menyalahkan kepada Bapak Ece, karena ketika hipnotis itu dipergunakan kepada korban, si korban tidak sadar, secara tidak langsung ya dikasihkan saja. Tapi kita harus waspada kepada orang yang baru. Kalau misalkan mau meminjam motor, jangan dikasih. Adapun untuk perhatian bagi para kuncen, juru kunci, sohibul wilayah, masyarakat setempat, jika ada seseorang yang pinjam motor, lebih baik menghindar. Lapor langsung ke RT. Kalau ada orang baru mau pinjam motor, berarti itu sudah jelas adalah modus. Iya. Gitu. Dan salah satunya terjadi di Pasiranggon, dan mungkin harapan untuk ke depan di situs-situs keramat yang berada di seluruh Indonesia, karena kan banyak. Indonesia ini kaya akan sejarah dan budaya berikut situs-situs keramat. Bahkan sebahagian kaul dari Habib Lutfi bin Yahya, mursyid Thariqah dari Qadariyah Wanaksabandi, Jawa Barat itu luar biasa, setiap gangnya ada situs makam keramat, memuliakan kepada leluhurnya. Itulah Indonesia. Tapi tetap kita harus waspada, minimal identitas diri, KTP diserahkan dan dipinta oleh sohibul wilayah untuk antisipasi kewaspadaan. Ya, seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan, dan keterangan dari Bapak Kamal selaku warga masyarakat kampung yang berada di Pasiranggon, Kampung Gunung Jati, Iya. Babakan Jati. Babakan Jati. Jadi Kampung Babakan Jati, Kecamatan Cirepu, tepatnya di Pasiranggon, sudah terjadi kembali pencurian motor di situ. Nah, Baraya ini adalah makamnya Siti Julaiha ya. Dan sebelah sana yang belakang adalah yang Siti Maryam. Nah, di sini ada sebuah tempat buat tawasul ya. Baraya buat tawasul lumayan cukup luas ya. Bisa di sini yang berombongan, dan di sini kita lihat Raden yang tinggi ya. Nah, ini adalah yang Raden Patinggi ya. Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum ya sofatullah. Ya ahla la ilaha illallah. Assalamualaikum ya Syekh yang Raden Patinggi. Waman holakum min awatil muslimina angtum lana salafun wa nahnu lakum tubbaun wa inna insyaallah bikum lahikun bi barakati umul Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Nah, alhamdulillah baraya ziarahnya telah selesai. Ini saya napasnya ngos-ngosan ya. Karena memang sangat naik sekali ya, nanjak. Dan ini adalah makam Raden Eyang Sumadwipa. Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum ya sofatullah. Ya ahla la ilaha illallah. Assalamualaikum ya wali Allah. Syekh Eyang Raden Sumadwipa. Wa man holakum min awatil muslimina antum lana salafun wa nahnu lakum tubbaun wa inna insyaallahu bikum laikun. Bi barakati umul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iya karena budi anasta'in dan syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baraya bisa dilihat ya. Misalnya ada sebuah persawahan ya. Karena memang di Cianjur ini terkenal akan sawah. Karena beras Cianjurnya yang sangat bagus, masya Allah. Di sana Raden Arya Kidul, Raden Arya Nata di Manggala, yang mana beliau adalah putra dari Eyang Dalam Cikunduh. Masya Allah, tuh bisa dilihat baraya. Jadi ini ada di atas ya. Dan pernah itu artis salah satunya Lesti Kejora pernah ziarah ke sini, dan alhamdulillah berkat wasilah daripada makbaro di sini sampai menjadi artis ya, masya Allah. Tetap kita harus mencari syariat ya. Kalau orang-orang biasa tetap syariat harus, karena nggak mungkin langsung hakikat ya, karena kita belum makomnya hakikat secara para wali. Tetap kita butuh syariat, bukan untuk minta, tetap syariat itu adalah wasilah, yang mana itu wasilah bukan meminta kepada makam, tetap memintanya kepada Allah, namun tetap harus ada jalan syariat ataupun wasilah. Sebagaimana kita berobat ke dokter ya, kita kan tidak tahu, yang tahunya adalah oh kita sakit harus berobat ke dokter, dan itu dokternya bisa menyembuhkan. Salah itu kalau berpikir seperti itu, kan kebanyakan orang berpikirnya seperti itu. Nah, jadi kita harus meminta syariat daripada dokter tersebut. Tetap yang menyembuhkan adalah Allah, masya Allah. Begitu juga sama ziarah. Jadi kita jangan bilang oh buat apa ziarah, musyrik lah. Tergantung pemahaman ya, mungkin kalau udah tahu artinya ziarah pasti paham, tidak akan mengkafir-kafirkan, memusyrik-musyrikan. Nah itu baraya bisa dilihat ya, ini adalah kembang Wijaya Kusuma, yang dimana kembang ini kalau setelah mekar menyemburkan bau yang sangat harum, masya Allah. Karena ini juga sakral ya, berguna banget ini kembang Wijaya Kusuma. Ke zaman kerajaan dulu memang sangat dicari nih kembang Wijaya Kusuma ini, masya Allah. Alhamdulillah baraya ziarahnya telah selesai. Itulah sejarah daripada makbaro di sini menurut Kuncen. Masya Allah, dan pamit saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.